Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membahas mengenai min-max analysis. Jarang orang pada tahu loh min-max analysis tersebut. Jadi istilah min-max analysis saya dapatkan ketika diskusi dengan teman-teman patron maker dan teman-teman dari QA. Tujuannya adalah memastikan bahwa kita pada saat grouping patron, khususnya hasil tes kit yang 100% untuk order washing terutama, itu kita pastikan pada saat grouping patronnya itu harus betul-betul presisi, tidak kira-kira saja atau asumsi. Jadi maksud dan tujuan dari pembahasan kali ini adalah pada saat kita melakukan grouping patron, kita tidak boleh berasumsi atau memperkirakan saja. Artinya polanya harus terukur. Yang kedua, data diambil dari hasil tes kit. Analisa ini akan lebih bermanfaat khususnya untuk garment washing. Jadi baju-baju yang dicuci, baik itu yang normal atau enzim ataupun washing jenis lain, karena normalnya tes kitnya itu harus dilakukan 100%. Ini salah satu contoh saja. Saya buat misalkan tes kit 100% 21 roll. Jadi ini rollnya ada 21. Misalkan ini ordernya washing. Nah, baik hasil kit arah width ataupun arah length kita ada datanya. Misalkan roll nomor 1 quantity 100 itu kit arah widthnya itu minus 1,5% sampai roll nomor 21 ini minusnya 3,9, bahkan ada yang minus banyak. Jadi ini hasil tes kitnya itu acak. Jadi ada yang minus 4, minus 1 dan seterusnya. Nah, saya buat simulasi ini, simulasi menggunakan program ataupun rumus Excel sederhana sih, tidak terlalu sulit. Nanti rumusnya tak kasih tahu. Jadi grouping saya ambil untuk arah width saja. Yang pertama kita harus memastikan bahwa kita kelompokkan width kitnya dari arah yang paling kecil, sampai yang terbesar. Perhatikan, jadi terkecil itu minus 4,9, terbesar itu minus 0,8. Ini kita grouping. Yang berikutnya kita lakukan perhitungan nilai minimal itu minus 4,9, maksimalnya minus 0,8 dan rata-ratanya minus 2,7. Dengan catatan ya, tolong perhatikan, dengan catatan bahwa grouping ini berdasarkan perhitungan teman-teman dari partner maker itu, patokannya itu 2%. Selisih 2% itu harusnya itu grup terpisah. Nah, dari patokan tersebut berikutnya ada rumus ini, percentage dikurangi average di kolom 1, 2, 3, 4, 5, kolom kelima, yaitu kolom kelima. Dari contoh ya, salah satu roll nomor 3 paling atas itu minus 4,9 dikurangi 2, dikurangi rata-rata, maksud saya dikurangi rata-rata, minus 4,9 dikurangi rata-rata minus 4,9 dikurangi minus 2,7, hasilnya adalah minus 2,2 dan seterusnya. Kita aplikasikan ke semua baris dari roll 3, roll 15, roll nomor 11, widthnya yang dari minus 4,9 sampai minus 0,8 itu rata-ratanya ada nilai persentase tadi dikurangi rata-rata sudah muncul. Nah, dari situ kan patokannya tadi di atas 2%. Kalau di atas 2% itu grup terpisah. Nah, kalau untuk yang perhatikan ini ada di roll nomor 19 quantity 84, itu kan masih di bawah 2%, baik itu minus 2% ataupun 2%-nya. Jadi masih dalam satu grup. Jadi
Dengan rumus ini kita buat dua grup patron A dan grup patron B, yang mana untuk grup patron A itu rata-rata patronnya itu mestinya, karena shrinkage-nya itu rata-rata minus 4,8, artinya patronnya ditambah plus 4,8, plus minusnya itu. Demikian juga grup yang kedua, grup B, itu rata-ratanya kan minus 0,9 rata-rata test shrinkage-nya. Nah, patronnya ditambah 2%. Jadi grupnya ada dua, grup A dan grup B. Nah, ini tadi rata-rata untuk yang grup A minus 4,8%, yang grup B minus 1,9%, artinya patronnya ditambah sekitar untuk grup A 4,8%, grup B ditambah 1,9%. Demikian analisa min max. Jadi saya rasa teman-teman harus paham ini supaya tidak asal rata-rata semua. Nanti pasti nanti ketika menemukan ada shrinkage yang tinggi diaplikasikan dengan nilai rata-rata, itu tidak bisa masuk. Memang harus dibuat grouping. Demikian saya membuka diri untuk diskusi supaya hal ini sebagai pembelajaran ataupun peningkatan keilmuan di bidang garment, khususnya untuk yang order washing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.